Dalam sebuah proyek, pendekatan kita ingin mendekatkan pengguna ruang dengan alam, mencocokkan gedung itu dengan lokasinya. Khusus untuk rumah ini, menarik ya. Jakarta itu padat, busy. Terus tiba-tiba ada satu lokasi yang terhubung dengan satu bridge doang. Pantai Mutiara itu kan seperti kepulauan sendiri, dekat dengan air, terhubung dengan kanal. Kliennya tuh honestly sederhana banget. Saat kita ngobrol di awal, Kelvin, aku mau rumah yang bisa mengakomodir family yang besar, tapi yang penting buat mereka tuh rumah yang bisa ngebawa ketenangan. Halo, nama saya Kelvin, founder dan principal dari Katengono Design Studio, and welcome to this house. Konsep dari rumah ini transparansi. Karena kita pengen openness ini, ada beberapa balok di atas ini yang span-nya 20 meter. Otomatis dari sisi struktur kan bentangannya besar kan. Basically canopy ini semua, ini yang nahan cuma 2 bearing wall ini. Platform yang di family room juga harus cuma ditopang dengan 1 kolom, jadi kita memerlukan pre-stress balok untuk strukturnya. Di wing depan ada 2 minimalistic box yang kita geser. Kita mau menjaga minimalistic box itu dengan sesuatu yang thin, tipis. Jadi kita memerlukan metode flat slab, di mana udah nggak ada balok lagi, langsung dicor 1 slab. Terus dia juga akan deliver. Pastinya dengan sesuatu yang sangat tegak lurus, sulit sebenarnya di lapangan. Karena pada saat mengecor itu harus rapi banget. Materialnya juga material expose lagi. Jadi begitu dibuka ya harus sudah jujur selesai gitu. Kita dari awal udah tahu kita akan pakai beton, memberikan rasa kokoh dan tahan lama. Galvanis, aluminium yang nggak gampang karat karena kondisi anginnya banyak garamnya. Material lainnya itu seperti kayak batu alam, kayu, memberikan keseimbangan dalam sesuatu yang kokoh juga ada kelembutan. Pemilihan natural material kita elevate dengan material kuningan yang bisa memberikan warna yang lebih kontras. Ketika kita tiba di rumah ini, kita akan melihat 2 box yang tergeser. Ada sedikit sequence dari pertama kali masuk. Kalian akan jalan ditemanin oleh penghijauan, merasakan ada 1 cantilever box yang menutupi. Tiba-tiba dibawa ke 1 garden yang open to the sky. Dari situlah kita itu berada di tengah-tengah bangunan. Masuk ke living room, yang pertama kita rasakan langsung double height ceilingnya. Di sini kita bikin kaca semua, biar dari living room itu ditemani oleh 2 alam. Ada 1 separation, yaitu ruang living room sama dining dan kitchen. Ini sebenarnya kolom yang menopang platform ini, jadi kita kamuflase dengan rak. Kita selalu menjaga suasana seamless dari indoor ke outdoor. Dengan material lantai yang sama, material dinding yang sama, semuanya dibawa dari living room ke daerah teras, pool, dan sampai ke dermaga dan kanal. Kami menempatkan 1 sunken lounge, dibuat untuk barbecue. Jadi bisa dinikmatin dari elevasi yang berbeda. Jadi berasa kayak kita berendam di kolam renang tapi dalam keadaan kering. Ada 2 wing belakang itu living room, ruang publik, depan itu lebih yang private. Di situ ada guest room, ada 4 kamar anak di atas. Dan ada master bedroom yang terhubung dengan courtyard. Di depan itu kita menggunakan double skin facade material kayu jati. Terus kita taper ke atas untuk menjaga privasi, tapi juga masih ngasih natural light itu masuk. Di depan mengarah ke barat, jadi kita harus mengurangi panasnya matahari tapi masih ada privasi. Skin system itu fleksibel, bisa dibuka dan ditutup. Saat matahari itu shine through the wooden screen, shadow-nya juga bagus. Yang di bawah living room, yang di atas itu family room. Sebagai mezzanine,
bisa terbuka tapi terhubung secara langsung. Nah, ada satu program yang sebenarnya nggak diminta sama owner, yaitu pavilion yang di paling atas. Sudah lokasinya sangat baik di Pantai Mutiara, tapi belum ada satupun yang benar-benar bisa melihat ke ocean lepas langsung. Jadi kami sangat beruntung itu dibangun, dan itu benar-benar kayak ruangan yang terakhir di rumah ini. Kan yang lain kan semua tinggi banget nih, tiba-tiba di situ ditekan terus panjang gitu, memberikan satu rasa sinematik nge-frame this panoramic ocean view. Kita membuat water reflection di mana pada saat matahari itu datang, anginnya itu bisa lebih nggak panas. Ruangan yang di paling atas digunakan pada saat jam 5.30 misalnya sudah mau sunset, evening tea. Itu bisa jadi melegakan hal-hal yang sangat tegang lah. Menyendiri terus ngelihat horizon yang nggak ada batas. How do I feel? Journey dari rumah ini kan lumayan panjang. Kita start itu 2020 pada saat lagi COVID. Jadi kami, desainer, kolaboratornya, kontraktor itu bekerja sangat keras. Pada saat selesai, kita melihat yang kita visikan sama yang sudah jadi di sini itu sama. Mungkin itulah rasa kebanggaan dengan sesuatu yang masih presisi. Sempat juga kemarin kami tanyakan ke owner gimana rasanya, mereka juga cukup puas. Thankful aja udah bisa sepercaya itu tuh 11 lah.